Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, ya, segala puji bagi Allah yang sudah memberikan segala nikmat buat kita semua. Kemudian tak henti-hentinya kita selalu berharap semoga pandemi ini segera berakhir, ya. Kemudian ini adalah video saya untuk mendeskripsikan diri, ya, dalam dalam rangkaian tahapan Serdos di tahun 2021 ini. Berikut deskripsi diri saya tentang bagaimana pembelajaran yang saya berikan di kampus saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Willis Fahlevi, sarjana ekonomi magister manajemen dengan NIDN 0526077803. Saya merupakan dosen aktif di kampus Akademi Manajemen Administrasi Yogyakarta yang biasa kami singkat AMAYO, ya. Kemudian di AMAYO ini saya diamanahi kampus untuk mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya manajemen keuangan, kemudian praktikum manajemen keuangannya, dan anggaran perusahaan. Dan mata kuliah pokok saya adalah manajemen keuangan sesuai bidang ilmu saya, manajemen. Kemudian saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya, ya, mata kuliah manajemen keuangan. Tentu buat kita tidak asing lagi ketika kita mendengar apa itu manajemen keuangan, ya. Manajemen keuangan kalau dalam sebuah perusahaan, ya, dalam bahasa ilmiahnya ini diartikan bahwa manajemen keuangan ini adalah segala aktivitas keuangan, ya, sebuah perusahaan, dari mulai mencari dana itu, ya, kita peroleh mungkin dari dana sendiri, ya, modal sendiri, atau kita mungkin join dengan orang lain atau dengan perusahaan tertentu. Kemudian bisa juga kita mungkin hutang, ya, dengan pihak lain. Kemudian setelah dana ini kita peroleh, bagaimana kita menggunakan dana itu, ya. Jadi dana ini digunakan untuk apa saja, dibelanjakan untuk apa saja, misal mungkin untuk membayar gaji karyawan atau membeli bahan setengah jadi dan lain sebagainya. Kemudian juga bagaimana kita mengelola keuangan ini, ya, agar dana ini tepat sasaran, kemudian efektif dan efisien guna mencapai tujuan sebuah perusahaan, ya. Atau dengan kata lain, pokoknya namanya manajemen keuangan ini semua aktivitas keuangan, ya, yang berhubungan dengan sebuah perusahaan ataupun individu, ya. Nah, kemudian ketika saya memberikan mata kuliah manajemen keuangan ini, harapan saya, ya, artinya harapan saya terhadap mahasiswa, ya, setelah saya memberikan materi ini, saya berharap mahasiswa ini dapat memiliki kemampuan, ya, untuk mengaplikasikan, kemudian mendistribusikan, kemudian mengembangkan ilmu yang saya berikan di tengah masyarakat guna berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan bangsa. Nah, terkait dengan manajemen keuangan, ya, yang pertama tadi, ya, saya berharap mahasiswa ini memahami betul-betul apa itu konsep dasar dari manajemen keuangan, dan harapannya lagi mahasiswa ini dapat mengembangkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, ya, dengan mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian selain itu juga, ya, saya juga berharap mahasiswa ini juga dapat mengaplikasikan manajemen keuangan ini dalam praktik aktivitas sehari-harinya, ya, yang berhubungan dengan masyarakat. Sehingga dengan begini, ya, artinya ini sebuah kontribusi dari mahasiswa yang untuk masyarakat, dan ini juga menjadi salah satu tridharma, ya, tridharma, yaitu
pengabdian kepada masyarakat. Kemudian untuk materi pembelajarannya ya, jadi untuk menunjang kegiatan proses belajar mengajar ya, pasti saya menggunakan materi yang sesuai ya. Kemudian materi ini sudah saya susun sebelumnya, artinya sudah jauh-jauh hari materi ini sudah saya siapkan ya sebelum perkuliahan dimulai. Saya susun sebaik mungkin ya materinya, materinya saya relevan ya dengan kondisi sekarang, kemudian konsisten, dan juga saya juga cukup memperhatikan isu-isu terupdate ya berkaitan dengan manajemen keuangan. Di sini juga saya juga sudah membuat modul ya untuk materi manajemen keuangan. Modul dalam bentuk cetak sudah saya buat, kemudian dalam bentuk virtual yang saya upload di Google Drive ya. Ini mungkin beberapa link YouTube saya ya terkait pembelajaran saya ada di link saya di channel saya di Willis Fahlevi. Ini bagaimana saya memberikan materi buat mahasiswa ya, kemudian saya juga mengupload ketika saya mengajar ya, kemudian juga saya mengupload materinya ya. Jadi bisa dicek di link YouTube Willis Fahlevi. Jangan lupa subscribe. Kemudian ya, dalam modul manajemen keuangan ya yang saya susun ini saya terdiri dari pengetahuan ya, yang di dalamnya itu ada fakta ya, fakta bagaimana manajemen keuangan itu, kemudian konsepnya ya, konsep manajemen keuangan itu seperti apa, kemudian prinsip-prinsip dari manajemen keuangan itu seperti apa, kemudian prosedur-prosedur manajemen keuangan itu seperti apa. Ini sudah saya jelaskan ya di modul. Terus kemudian keterampilannya, kemudian sikap atau nilai dari manajemen keuangan juga saya jelaskan di modul yang sudah saya susun. Kemudian untuk metode pembelajarannya ya, jadi melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini buat saya merupakan tantangan tersendiri ya, yang perlu saya lakukan ya sebagai seorang pendidik, karena ya di dalamnya itu perlu jadi ketika saya mengajar, saya itu kan memperhatikan bagaimana suasana kelasnya ya, kemudian karakter dari mahasiswa-mahasiswa, karena mahasiswa-mahasiswa di kampus kami ini sangat beragam ya, dan mayoritas memang mahasiswa di Amayo ini berasal dari Indonesia Timur. Jadi saya cukup paham bagaimana karakter mahasiswa-mahasiswa yang dari Indonesia Timur itu. Kemudian kondisinya ya, kondisi mahasiswa, artinya kondisi mungkin secara budaya mereka seperti apa, kemudian posisi mereka sebagai anak kos seperti apa. Nah, ini yang harus saya pahami. Kemudian keadaan alam di sekitar ya, keadaannya mungkin ketika ruangan kampus kami belum memfasilitasi dengan pendingin ruangan, itu akan berbeda dengan ketika ruangan itu sudah difasilitasi dengan pendingin ya. Artinya kondisi mahasiswa berbeda. Kemudian waktu saya mengajar juga saya sesuaikan. Artinya kalau pagi hari ini mungkin berbeda ya kondisinya ketika saya mengajar di sore hari. Artinya itu semua saya perhatikan ya, kemudian saya tentukan metode pembelajaran yang paling cocok dengan kondisi yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian juga ya, selain itu juga setiap kelas juga memiliki tingkat keaktifan yang berbeda-beda ya. Artinya ada ya yang kelas itu memang sangat aktif. Jadi saya tidak perlu terlalu banyak menstimulus ya, mereka sudah bisa berdiskusi sendiri ya. Tapi ada juga mungkin kelas yang perlu saya pancing dulu baru bisa terjadi diskusi. Artinya di situ saya juga harus benar-benar menguasai kelas itu. Kemudian sehingga ketika saya mengerti ya, ketika saya memahami bagaimana
kondisi mahasiswa yang saya ajar ini, saya juga bisa menggunakan metode pembelajaran yang saya gabungkan ya dengan beberapa metode pembelajaran. Artinya di sini saya juga memperhatikan perkembangan teknologi, sehingga harapannya terbentuk mahasiswa yang bermutu dan berkualitas. Artinya di sini metode pembelajaran yang saya berikan itu tidak melulu hanya ceramah ya. Ceramah saya ngomong terus, saya tidak memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk memberikan masukan ataupun mungkin juga sanggahan ya terhadap materi yang sudah saya sampaikan. Tapi artinya saya mungkin di kelas itu jadi biasanya saya salam pembuka, kemudian saya akan menanyakan ya, mengulang materi sebelumnya kepada mahasiswa. Mungkin ada mahasiswa yang belum paham dengan materi yang sudah saya berikan minggu lalu, kemudian sebelum masuk materi baru saya akan menanyakan itu. Tapi kalau dilihat mahasiswa ini memang sudah Bu tidak ada pertanyaan terkait materi yang dulu, saya langsung masuk ke materi yang baru yang hari ini akan saya berikan. Selain itu juga saya juga menggunakan free test ya untuk melihat sejauh mana mahasiswa ini menangkap materi yang sudah saya berikan. Selain itu juga mungkin saya kadang-kadang memberikan kuis ya pada saat perkuliahan, atau juga saya juga melemparkan studi kasus ya untuk didiskusikan di kelas. Kemudian dari poin-poin itu nanti saya bisa mengevaluasi, saya bisa melihat sejauh mana mahasiswa ini bisa menerima materi yang sudah saya sampaikan. Nah, kemudian untuk masa sekarang ini ya, setelah pandemi ini, setelah awal tahun 2020 ya, berarti di semester genap tahun lalu ya, kita sudah menggunakan pembelajaran secara daring. Jadi dalam pembelajaran ini saya memang mengoptimalkan ya kegiatan belajar mengajar ini dengan menggunakan beberapa aplikasi yang ada di internet ya. Saya kadang-kadang saya menggunakan Google Meet, kadang juga menggunakan Zoom ya. Kemudian kadang saya menggunakan WhatsApp Group, kemudian saya juga kadang menggunakan GCR, kemudian Google Form ya. Jadi banyak sekali aplikasi-aplikasi yang saya gunakan dalam dalam pembelajaran daring ini ya. Misal nih, saya biasanya sudah mengupload materi saya di Google Drive ya, sudah saya ini, tapi kadang saya tetap mengupload juga per bab materi saya di GCR. Nah, kemudian untuk presensinya saya bikinkan Google Form-nya ya. Kemudian untuk diskusi saya lebih sering menggunakan Google Meet ya, karena saya merasa dengan menggunakan Google Meet ini ya tetap bisa bertatap muka, artinya kita tetap bisa melihat bahasa tubuh dari mahasiswa-mahasiswa ini ya. Jadi merasa seperti perkuliahan tatap muka beneran, padahal ini virtual. Artinya di situ memang tapi saya menggunakan aplikasi-aplikasi ini juga saya sesuaikan juga, artinya sesuaikan dengan kondisi mahasiswanya. Jadi pada saat berdiskusi memang mungkin saya pasti menggunakan Google Meet atau Zoom. Tapi kalau untuk mungkin penyampaian materi bisa saja saya lanjutkan di WhatsApp Group, karena pertimbangan ya dengan aplikasi WhatsApp Group ini, salah satu pertimbangannya itu ramah kuota ya, artinya kuotanya jauh lebih murah ya, kemudian juga jaringan juga relatif stabil ya, kemudian juga seperti itu mungkin ya alasan saya kenapa saya menggunakan WhatsApp ini, karena memang mahasiswa kami ini ya secara online ini tersebar di mana-mana, khususnya di Indonesia Timur. Jadi malah banyak mungkin ya beberapa mahasiswa itu yang
berada di pelosok. Jadi ketika mereka mencari sinyal itu mereka harus misal ke kecamatannya dulu, atau mungkin ada yang mungkin bahkan sampai harus ke atas bukit ya untuk mencari sinyalnya biar stabil. Nah, itu menjadi pertimbangan-pertimbangan saya dalam menggunakan apa saja yang saya gunakan dalam pembelajaran secara online ini. Nah, kemudian ya setelah saya memberikan materi, biasanya saya memberikan contoh soal, kemudian kami selesaikan bersama. Atau mungkin kalau saya merasa oh ini materi ini mahasiswa sudah mampu menyerapnya, saya akan berikan contoh, kemudian saya minta mahasiswa untuk menyelesaikan contoh soal itu atau studi kasus yang saya berikan. Kalau misal ya dari hasil penyelesaian mahasiswa itu saya lihat belum sesuai dengan materi saya, berarti saya bisa mengevaluasi. Artinya di sini mungkin mahasiswa ya belum bisa menyerap semua materi yang sudah saya berikan. Nah, di sini saya mungkin akan mengulangi kembali, akan menjelaskan kembali poin-poinnya. Kemudian nanti saya akan ulang, mahasiswa itu menyelesaikan contoh soal sampai betul-betul mereka paham ya dengan materi yang sudah saya berikan. Nah, kemudian ya terkait tadi metode pembelajaran yang saya gunakan, saya juga melakukan penelitian. Artinya saya melakukan penelitian dengan judul manajemen pembelajaran dengan menggunakan metode hybrid learning ya, yang studi kasusnya di kampus saya sendiri. Saya melihat bagaimana perencanaannya ya ketika kita melakukan perkuliahan secara daring ini, kemudian implementasinya, artinya seperti apa sih yang sudah dilakukan kami sebagai dosen dalam memberikan perkuliahan dengan menggunakan menggabung-gabungkan beberapa aplikasi yang ada ya, kemudian mengevaluasinya sejauh mana ya pembelajaran secara daring ini efektif sehingga tetap melahirkan mahasiswa-mahasiswa yang berkarakter ya, yang berkualitas dan bermutu. Kemudian seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, saya juga sudah beberapa kali mengupload ya materi-materi saya ataupun proses belajar saya di channel YouTube saya ya. Monggo yang mungkin bisa melihat di channel YouTube saya, channel Willis Fahlevi. Nah, di situ bagaimana saya memberikan perkuliahan ya, kemudian materinya seperti apa. Kemudian dalam mengajar saya juga menggunakan jadi dalam mengajar, teknik mengajar saya ya, saya mungkin kalau persentasenya ya sekitar 30% saya memberikan ceramah. Artinya saya memberikan materi-materi ini ya, menjelaskan kepada mahasiswa berupa ceramah, berupa uraian ya terkait bab yang sedang kami pelajari ya. Kemudian porsi yang paling besar itu di diskusi ya. Saya jadi 50%-nya itu mungkin saya lebih banyak diskusi di kelas. Artinya setelah materi saya berikan, kemudian saya ajak mahasiswa untuk diskusi terkait materinya. Nah, kemudian 10%-nya ya biasanya saya memberikan studi kasus ya, artinya saya memberikan contoh-contoh ya terkait materi yang sedang saya berikan. Baru nanti sisanya ya sekitar 10% itu saya mengevaluasi seperti apa hasil saat ini ya, sudah sesuai belum dengan perencanaannya. Kemudian nanti kalau belum, apa yang harus saya perbaiki, kalau sudah berarti apa lagi yang harus saya tingkatkan itu. Tapi formulasi ini ya artinya tidak saklek, ini fleksibel ya, artinya bisa berubah-ubah tergantung lah tadi sudah saya jelaskan sebelumnya ya,
karena setiap kelas itu kadang berbeda-beda ya. Ada mungkin yang kelas yang sangat aktif, tapi ada juga mungkin kelas yang tidak terlalu aktif. Nah, ini nanti saya sesuaikan persentasenya. Kemudian ya, untuk interaksi dengan mahasiswa. Jadi saya ini sebagai manusia sosial memang dituntut untuk selalu menjalin komunikasi ya dan interaksi yang baik dengan semua orang. Apalagi saya ya sebagai tenaga pendidik ya, tentu saya harus dapat menjalin interaksi yang baik ya terhadap mahasiswa. Karena ini kaitannya dengan kesuksesan dalam memberikan materi ketika di dalam kelas, karena saya tetap berpegang teguh bagaimana saya berkontribusi ya mencetak mahasiswa-mahasiswa ini, anak bangsa generasi penerus ini menjadi pemuda-pemuda yang berkarakter dan bermutu. Kemudian saya juga artinya di sini ya saya itu memposisikan seperti teman lah ya dengan mahasiswa itu, tapi dengan tetap memperhatikan sopan santun. Artinya biarpun saya menganggap mereka sebagai teman, tapi bukan berarti seperti teman-teman mereka selayaknya teman. Artinya di sini ada tetap diperhatikan sopan santun, karena harapan saya ya setelah saya kalau saya memposisikan sebagai teman mereka, harapan saya itu mereka mungkin jauh lebih rileks, jauh lebih santai ya ketika mereka akan memberikan pendapat atau ide atau apa sanggahan dan lain sebagainya. Jadi tidak ada rasa ketakutan, tidak ada rasa saya takut karena Bu Wilis ini seperti ini, enggak ya. Artinya saya memposisikan di sini sebagai teman. Nah, kemudian untuk sistem penilaian ya, sistem penilaian saya, jadi buat saya sudah menjadi tanggung jawab saya untuk memberikan pelayanan perkuliahan yang baik kepada anak didik saya, sehingga biasanya ya saya 1 minggu sebelumnya itu sudah saya siapkan semuanya ya, dari mulai materinya, kemudian silabinya, RPS-nya, kemudian saya juga siapkan kontrak pembelajaran terkait manajemen keuangan. Nah, kemudian di awal perkuliahan saya juga sudah menjelaskan kontrak pembelajarannya ya sama mahasiswa. Misal ini saya kontrak pembelajaran dengan mahasiswa itu 5% ya, itu presensi, kemudian 10%-nya itu keaktifan, 10%-nya lagi itu tugas. Kemudian poin yang rada besar memang di ujian tengah semester itu 30% dan 45%-nya di ujian akhir semester. Nah, tapi ketika di awal pertemuan itu saya akan memberikan kontrak perkuliahan ini, kemudian saya diskusikan dengan mahasiswa baiknya seperti apa. Artinya kalau ini sudah kita sepakati, nanti komitmen kita seperti apa ya. Jadi artinya di sini saya pengen melihat bagaimana komitmen mahasiswa. Nah, kemudian ya di sini pun juga kami juga menyepakati ketika ada yang melanggar komitmen yang harus mereka lakukan, punishmentnya ya, sehingga semua bisa berjalan sesuai sesuai awal perkuliahannya. Demikianlah ya penjelasan deskripsi diri saya terkait pembelajaran ya, terkait poin pembelajaran ya di penilaian Serdos 2021 ini. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bisa memenuhi syarat penilaian ya pada sertifikasi dosen, hingga saya dinyatakan lulus dan mendapatkan predikat dosen yang tersertifikasi. Amin ya robbal alamin. Ada kurangnya, ada salahnya, saya minta maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.